Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Afilian View dan saya masih bersama Bapak Franky Sibarani dan juga Ibu Destri Damayanti. Ya, sebagai segmen akhir nih tentu saja dari perbincangan kita masalah, kemudian kita juga membahas berbagai hal. Yang penting adalah ke depan ya, karena kita ingin ke depan investasi itu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi ya, karena biar bagaimanapun pertumbuhan berkualitas itu adalah karena investasinya kan gitu ya. Nah, Pak Franky, mungkin saya tanya pada Pak Franky, sekarang ini pemerintah sudah memfasilitasi berbagai hal ya, kemudahan dan yang lain-lain, kemudian juga melakukan investment summit ya, kemarin juga sudah, nanti akan ada lagi begitu ya. Nah, harapannya kepada mungkin investor domestik seperti apa sih supaya juga kita menggerakkan PMDN, tidak hanya PMA gitu, karena jangan sampai BKPM itu identik hanya dengan PMA tapi tidak ada PMDN gitu. Gimana Pak Franky? Kalau kita lihat kan growth PMDN kan cukup bagus ya, 22%. Itu sebetulnya kan pertanda bahwa waktunya memang dalam negeri terus untuk melakukan pengembangan ya, pengembangan. Nah, di sisi lain memang yang kita dorong adalah para investor luar yang masuk itu mereka melakukan partner ya, melakukan bermitra dengan domestik. Hampir semua negara yang kita kita melakukan marketing investasi, kita rekomendasikan mereka untuk berpartner dengan local partner gitu. Tujuannya adalah meminimisasi segala risk yang mungkin terjadi, terutama pemahaman terhadap bagaimana berinvestasi di Indonesia gitu. Nah, yang menarik adalah salah satu alasan rasio investasi Cina itu rendah karena mereka salah milih partner. Gitu ya. Salah milih partner. Dan diantaranya bodong juga. Apakah nggak sebaiknya BKPM juga membuat list partner-partner Indonesia siapa yang bisa diinikan oleh asing misalnya, jadi tidak mereka sendiri-sendiri, itu apakah usaha ini juga dilakukan? Ya, kita lakukan. Kita lakukan dengan Apindo, dengan Kadin ya, dengan asosiasi terutama ya, karena asosiasi sektoral kan lebih mudah mereka. Jadi misalnya akan datang ini elektronik ya, asosiasi elektronik dari Taiwan, mereka akan datang. Tentu akan ketemu dengan asosiasi elektronik di sini. Ya, setidaknya tahu bagaimana membangun, men-setup industri elektronik di Indonesia ya. Nah, kemudian yang kedua juga umumnya pendekatan kami adalah pada saat kita melakukan katakanlah bisnis forum misalnya, kita kerjasama dengan perbankan setempat. Jadi kita Jepang ini kita kerjasama dengan Mitsubishi Bank. Nah, mereka pilih kredibilitas krediturnya. Jadi mereka juga membantu ya? Membantu. Karena mereka punya kepentingan dua. Kalau mereka memilih calon investor di Indonesia yang baik, maka nama dia baik untuk ke depan. Yang kedua, mereka investasi di Indonesia, otomatis meningkatkan kredit mereka di Jepang. Ini langkah bagus ya. Nah, Mbak Destri, kalau kita lihat China ketika membuka investasi besar-besaran itu ada namanya transfer knowledge ya, kemudian berbagai hal, sehingga juga suatu saat orang Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, kita ini kayaknya transfer knowledge-nya kurang banget gitu. Begitu mereka pergi, ya kalau tambang misalnya, dia jadi kolam ikan misalnya gitu. Nah, gimana sih supaya persyaratan kita juga harus ada salah satunya memberikan transfer knowledge? Ya, saya setuju itu ya, bahwa memang ya kenyataan selama ini nih kita kadang-kadang juga bahwa investasi asing masuk, tapi akhirnya banyak buat diri mereka sendiri ya, maksudnya barang pun banyak dikirim ke daerah mereka sendiri, ataupun juga tenaga kerjanya juga kita ini kurang bisa dilibatkan. Tapi memang jujur kita harus akui bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan kita itu mempunyai daya saing yang relatif kurang bagus dibanding, atau relatif kalah lah dibanding dengan peer groups kita adalah skill dari tenaga kerja kita. Bahkan saya ambil di sini ada Global Competitiveness Index Indonesia, di mana Indonesia ini berada di ranking 34 di bawah Malaysia sama Thailand. Kemudian saya coba lihat apa sih sebenarnya menjadi concern pertama adalah labor market efisiensi. Dan labor market efisiensi itu kan berkaitan dengan skill produktivitas dari kita produktivitas kita dan berkaitan dengan tenaga kerja skill dari kemampuan tenaga kerja kita. Jadi artinya
memang sementara kita kalau PMA itu kan umumnya kebanyakan padat modal. Betul. Dan mereka lebih ke medium sama high tech gitu. Betul, ya. Betul. Nah ini akhirnya ada semacam kesenjangan, ada gap. Nah ini makanya mungkin ke depan yang saya juga sangat berharap buat pemerintah ada vokasional ya untuk yang tenaga kerja khusus mengenai ketenaga kerjaan itu juga menjadi suatu perhatian. Karena selama ini kita hanya bicara insentif mengenai pajak dan sebagainya, tapi bagaimana dengan kesiapan tenaga kerja kita? Jadi ini harus menjadi satu kesatuan nih, koordinasi yang baik dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Itu yang mungkin luput ya dari kita ya. Mungkin jadi pada saat ini PMA banyak masuk, kita nih punya stok siap. Kita nih apa nih tenaga kerja kita? Siap mungkin di setiap daerah, misalnya kalau daerahnya mining, mesti menyiapkan vokasional terkait dengan mining. Misalnya gitu ya. Nah mungkin ini PR juga nih Pak, harus bekerja sama juga dengan Depnaker kali itu. Salah satu yang kita kerjakan dengan Gubernur Jateng, kita sedang persiapkan itu, mereka punya tempat studi, mereka punya balai pelatihan ya. Balai pelatihan, mereka punya SDM, kemudian ada investor yang masuk di Brebes. Nah, salah satu calon tenaga kerjanya disekolahkan di sini. Gitu. Jadi itu ini sudah mulai ya. Berarti langkah bagus mungkin bisa dicontoh di daerah-daerah lain gitu Pak ya, seperti itu. Kebetulan ini baru pertama kali juga. Mudah-mudahan bisa berhasil ya. Pak Franky dan Mbak Destri, terima kasih nih karena 1 jam tidak terasa kita banyak hal yang bisa kita angkat. Mudah-mudahan bisa berhasil investasi kita ya. Terima kasih. Ya pemirsa, perbincangan kami dengan Pak Franky dan Bu Destri, maka sebenarnya bisa disimpulkan bahwa investasi merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Tentu saja BKPM sedang berusaha untuk bisa memaksimalkan investasi di Indonesia agar penyerapan tenaga kerja bisa tercapai, dan tentu saja investasi akan mendukung pertumbuhan ekonomi bukan hanya yang berkualitas tapi juga di tengah ekonomi global yang sedang tidak pasti. Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa membuat kepastian untuk investasi. Ya, kita berharap ini bisa tercapai dan kita semua bisa meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi kita bisa tercapai 5,7% sesuai dengan rencana pemerintah. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.